Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini, terkhusus teman-teman yang lagi PDKT, yang menjalin hubungan, ataupun yang sedang berpacaran. Nah, saya coba ngebahas tentang 5 tanda cintanya palsu ke kamu. Artinya dia pura-pura cinta. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman muda supaya engkau peka, supaya engkau tajam dalam menilai apakah cintanya palsu atau tidak. Dan pesan saya, kalau ternyata cintanya palsu, maka jadilah pribadi yang tegas, supaya kamu jangan dimanfaatkan dan supaya kamu jangan dirugikan. Oke? So, berikut ini 5 tanda cintanya palsu ke kamu. Yang pertama, enggak ada waktu untuk kamu. Satu kali saya konseling satu anak muda dari kota Manado. Dan cewek ini cerita cowoknya berterus terang bahwa cowoknya memilih untuk fokus ke pekerjaan. Dalam arti dia sudah enggak ada waktu lagi untuk si cewek ini. Dan dia bilang minta maaf, kalau sekarang waktu saya hanya fokus kepada pekerjaan. Maka cewek itu bertanya, ini gimana ini kak? Apakah ini dia benar-benar cinta apa tidak? Saya bilang dengan tegas, itu tandanya dia tidak mencintaimu. Alasannya apa? Alasannya begini. Cinta itu identik dengan pengorbanan. Pengorbanan selain pengorbanan pemikiran, tenaga, termasuk pengorbanan waktu. Saya tanya, ada enggak yang lebih sibuk dari dia? Ada. Ada enggak yang lebih tinggi jabatan dari dia? Ada. Ada enggak yang lebih tinggi gajinya dari dia? Ada. Tapi kenapa mereka ada waktu untuk pasangannya? Kenapa mereka ada waktu untuk istri? Kenapa mereka ada waktu untuk anak dan cucunya? Padahal mereka lebih sibuk. Karena benar-benar cinta. Jadi kalau seseorang benar-benar cinta, pasti ada waktunya. Jadi kalau dia bilang nggak ada waktunya, itu cinta palsu. Titik. Nggak ada lagi yang lain. Ya, so coba cek dia yang dekat sama kamu ataupun pacarmu, apakah dia ada waktu denganmu atau tidak. Dan ternyata kalau tidak ada, tegas. Dan saya dapati yang cewek di Manado itu akhirnya putus dengan cowoknya. Karena apa? Nggak ada kejelasan. Hubungan apa yang mau dipertahankan? Bayangkan padahal hubungan itu sudah lama dijalani. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada usaha dan nggak ada pengorbanan. Artinya yang kedua ini masih berkaitan dengan yang ke satu. Artinya nggak ada usaha, nggak ada berkorban begini. Nggak ada usaha untuk telepon, nggak ada usaha untuk ketemu, nggak ada usaha untuk quality time, waktu berkualitas, nggak ada. Hanya gitu-gitu aja. Nah, ini tandanya cinta palsu. Kalau cinta yang sesungguh itu benar-benar berusaha, benar-benar berkorban, melakukan yang terbaik untuk pasangannya, itulah cinta sejati. Jadi kalau dia nggak ada usaha, nggak ada pengorbanan, repot. Ya, jangan kamu dimanfaatkan hanya karena dia bilang I love you, I miss you, terus kamu kelepek-kelepek. Jangan hanya karena dia ganteng, jangan hanya karena dia cantik, terus begitu dia bilang I love you kamu langsung kelepek-kelepek. Jangan, kamu harus cek bagaimana usahanya, bagaimana pengorbanannya untuk kamu dan untuk hubungan kalian. Ya, jadi kalau dia nggak ada usaha, nggak ada pengorbanan, itu cinta palsu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah datang dan pergi seenaknya. Datang tanpa kamu ketahui,
pergi juga tanpa kamu ketahui. Datang tak dijemput, pergi tak diantar. Nah, orang ini jalangkung ini. Ya, artinya orang ini gak serius. Artinya orang ini main-main. Ya, dia cuman gitu-gitu aja. Nah, kalau dia lagi suka, dia datang. Kalau dia gak suka, dia gak datang. Dia kalau lagi mood, ketemu kamu. Gak mood, gak ketemu kamu. Ya elah, orang ini belum siap bertanggung jawab. Apalagi kalau ternyata orangnya misterius. Kamu gak tahu di mana alamat rumahnya. Kamu gak tahu apa yang dia kerjakan. Kamu gak tahu keluarganya. Kamu gak tahu apa-apa tentang dia. Misterius. Datang dan pergi seenaknya kayak jalangkung. Habis itu misterius. Nah, ini tandanya cinta palsu. Orang kalau benar-benar cinta, segala sesuatu dibicarakan. Tahu mau kemana pergi pasangannya. Terus nggak misterius. Tahu siapa keluarganya. Tahu apa pekerjaannya. Tahu apa kesibukannya. Ini yang namanya serius. Ya, tapi kalau dia datang dan pergi seenaknya dan misterius, itu cinta palsu. Oke? Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah tanda cinta palsu adalah dia bersikap kasar dan merendahkanmu. Biasanya kalau kasar itu cowok ke cewek. Biasanya jarang sih cewek kasar ke cowok. Ada, tapi jarang. Tapi biasanya yang kasar adalah cowok ke cewek. Nah, apapun kesalahan seorang cewek, apapun kekurangan dan kelemahannya, tidak menjadi alasan untuk bersikap kasar terhadap dia, apalagi merendahkan dia. Saya dapati ada banyak orang sejak berpacaran sudah dikasari, dan dia tetap sampai kepada pernikahan. Akhirnya tertekan, dan gak sedikit yang jadi depresi. So, teman-teman muda, kalau kamu berpacaran tapi dia bersikap kasar terhadapmu, dia merendahkan kamunya, itu tandanya cinta palsu. Sekalipun dia bilang kamu adalah mutiaraku, kamu adalah bulanku, terus I love you dia bilang, terus dia berkorban ini, belikan itu, tapi kalau dia kasar, semuanya omong kosong. Sekali lagi, kalau dia kasar merendahkanmu, semua itu omong kosong. Dan saya nggak tahu sudah berapa lama kamu dikasari. Saya nggak tahu udah berapa lama kamu direndahkan. Udah berapa lama kamu tertekan. I don't know. Tapi itu gambaran cinta palsu. Kalau dia benar-benar mencintaimu, justru dia akan melindungimu. Dia menjagamu. Bagaimana kamu nyaman, bagaimana kamu tenang. Itu yang namanya cinta sejati. Come on, ya. Buka mata lebar-lebar ya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir tanda cinta palsu. Yang terakhir adalah dia berusaha merusak kesucian ataupun kekudusanmu. Waktu kalian chat, dia mengarah ke hal-hal negatif. Waktu kalian video call, dia juga mengarah ke hal-hal negatif. Buka itu dong, lihat itu dong, segala macam. Ini dong, segala macam. Pokoknya mengarah ke hal-hal negatif. Waktu kalian ketemu, dia coba pegang kamu. Pegang ini, pegang itu, sentuh ini, sentuh itu. Pokoknya dia berusaha merusak kesucianmu. Ditambah lagi dia bilang, itu biasa kok. Di zaman sekarang kan biasa, tanda sayang, tambah cinta, tanda cinta. Omong kosong. Itu buaya darat itu. Hati-hati kamu mau dimangsa itu. Begitu kamu dimangsa, dia akan tinggalkan cari mangsa yang lain. Ya, kalau dia betul-betul mencintaimu, maka dia akan menjaga kesucian, dia akan menjaga kekudusanmu sampai kepada pernikahan. Nah, so teman-teman muda, saya nggak tahu bagaimana hubungan pacaran kalian. Apakah dibangun di atas kekudusan? Apakah dibangun di atas kebenaran? Atau melanggar sana sini? Jadi kalau dia berusaha
merusak kesucianmu, itu tandanya cintanya palsu. Apa yang harus dilakukan kalau ternyata cintanya palsu? Tegas, ambil satu tindakan, suruh berubah. Kalau kamu enggak berubah, hubungan itu diakhiri. Hubungan pacaran, hubungan kedekatan diakhiri. Oke? So ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Bijaksanalah dan tegaslah apabila kamu dapati bahwa cintanya palsu. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.